Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Sebelum kita belajar mengenai penyajian data, silahkan kerjakan link pretest ini terlebih dahulu. Data, apakah data itu? Pastinya kalian sering menjumpai data dalam kehidupan sehari-hari. Data itu adalah suatu informasi yang kita peroleh dari suatu pengamatan, wawancara, atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Nah, dari data yang kita peroleh dari pengumpulan data itu, bagaimana kita menyajikannya? Cara kita menyajikannya yaitu yang pertama dengan tabel, setelah itu kita buat dalam bentuk diagram. Diagram itu ada 3 bentuknya, yaitu yang pertama diagram batang, yang kedua diagram garis, dan yang ketiga adalah diagram lingkaran. Pada kesempatan kali ini kita akan mengubah data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram garis. Perhatikan data berikut. Di sini ada pulpen 3, pensil 2, penghapus 1, rautan 1, penggaris 1, tip X1, stabilo 1. Dari data ini kita peroleh bahwa informasi ini bisa kita peroleh dari suatu pengamatan yang hasilnya berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang kita amati. Perhatikan contoh nilai ujian akhir semester matematika. Nah, dari data ini, dari 55 sampai 100 ini bawah, ini datanya banyak sekali. Bagaimana kita mengubah data ini agar bisa dibaca dengan mudah? Cara yang pertama yaitu mengubah data ke dalam bentuk apa tadi? Tabel. Nah, kita ubah data tersebut ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Kita kelompokkan dari nilai yang paling rendah yaitu 70, 75, 80, 85, 90, 95 sampai nilai yang paling tinggi 100. Ini kita masukkan satu-satu dengan cara menuliskan 70. Oh, ada sebanyak, masukkan dengan terus kita pilih 1. Ada berapa lagi? 1, 3. Maka diperoleh jumlah siswa yang memperoleh nilai 70 ada sebanyak 3. Total nilai keseluruhan ada sebanyak 40 siswa. Dengan membuat data yang tadi itu bentuknya banyak, kalau kita lihat kadang pusing, kita akan lebih enak dengan cara membentuk tabel seperti ini. Lurus itu namanya kita tulis satu persatu dengan cara kita coretkan satu-satu gitu. Nah, yang selanjutnya mengenai diagram batang. Diagram batang ini untuk data yang bisa dikategorikan atau kelompokkan seperti tadi, nilai ulangan, hobi, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Atau untuk data tahunan seperti harga barang atau besar keuntungan. Bentuknya itu biasanya persegi panjang, tapi tidak boleh menempel satu dengan lainnya. Maka bisa dilihat seperti pada contoh berikut. Misalkan nilai tinggi badan siswa kelas 7A dimulai dari 139 cm sampai yang terakhir ini 136 cm. Kita kalau membuat data membaca data seperti ini pasti akan kesulitan. Oh, menentukan 39-nya ada berapa, harus kita coret satu-satu terlebih dahulu seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita buat tabel seperti ini. Kita buat tabel kelompokkan tinggi badannya dari nilai yang terendah tadi 135 sampai 139, di mana 135-nya ada 5, 136-nya ada 6, 137-nya ada 10, 138-nya ada 5, dan 139-nya ada 4. Kita jumlahkan ada 30 anak. Setelah kita buat tabel, kita buat ke dalam diagram batang. Diagram batang kita sesuaikan. Yang bagian bawah ini adalah sumbu X-nya, ini namanya sumbu X untuk tinggi badannya, dan sumbu Y yang ke atas vertikal ini adalah untuk banyaknya siswa. Tadi diperoleh data 135 itu untuk 5 siswa, maka kita buat persegi panjang ya, tadi bentuknya ke atas
atas kita beri warna biru. Nah, setelah itu 136-nya itu tidak boleh nempel. Kalau nempel nanti namanya bukan diagram lagi, diagram batang lagi. Maka harus diberi jarak. Jaraknya harus sama dengan satu yang lainnya. Ini 136 ada 6, 137-nya ada 10, 138-nya ada 5, dan 139-nya ada 4. Membuat diagram batang ini jangan lupa sediakan penggaris agar hasilnya lebih bagus, rapi. Jadi untuk membuat diagram batang, untuk sumbu X-nya adalah tinggi badan atau sesuatu yang kita akan amati atau yang kita ukur, seperti tadi tinggi badan siswa, berat badan, nilai ulangan. Sedang untuk sumbu vertikalnya itu yang ke atas ini untuk jumlah siswa atau banyaknya orang. Nah, yang selanjutnya diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu. Contohnya untuk menyajikan data jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim atau cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Sama halnya dari tadi, contohnya yang tadi ada data dari 136 sampai 136 data tinggi badan siswa. Untuk memudahkan kita buat tabel terlebih dahulu seperti tadi. Setelah buat tabel kita buat garis. Garisnya ini kita beri jarak yang sama, 135, 136, 137, 138 dan 139. Bagian horizontalnya ini untuk tinggi badan, vertikalnya untuk banyak siswa. Nah, beda dengan diagram batang tadi, otomatis kalau garis kita beri titik-titik saja, titik dan di garis. Kita 135 itu di mana posisinya tadi, di 5 ini ya, di 5, maka kita titikkan 135 naik ke atas di 5, ketemu titiknya di sini. 136 ada sebanyak 6, kita naikkan ke atas ketemu di sini. 137 ada di 10 dan 138 ada di 5, 139 ada di 4. Kita tarik garis, set 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 set, diperoleh garis yang saling berhubungan. Nah, garis ini namanya menunjukkan diagram garis. Jadi untuk mengubah suatu data agar kita membacanya lebih enak, itu bisa kita ubah yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram batang, yang ketiga dalam bentuk diagram garis. Lah, untuk diagram lingkaran akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini terlebih dahulu untuk materi kali ini. Jika sudah, silahkan kerjakan post testnya yang ada pada video ini. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.